1781 mengungkap 11. Setelah menutup telepon, Gu Qingqing masih marah. Dia menarik napas dalam dan menggenggam ponselnya dengan erat. Ketika ia memegang ponselnya, ia jelas merasakan ada pesan teks lain yang bergetar di dalamnya. Dia tidak melihatnya, mungkin itu dikirim oleh Ni Zining. Dia kembali ke posisi kerjanya, seolah-olah dia telah berlari 800 meter, lalu keluar dari air dalam keadaan sujud. Dia melemparkan ponselnya ke atas meja dan ponselnya terus berdering. Zhang Yuxi yang ada di sebelahnya sedikit aneh. Direktur Gu, ponselmu terus berdering. Petik 2. Gu Qingqing mengabaikannya. Tidak ada, ini panggilan yang melecehkan. Petik 2. Dia mematikan suara dan suara bergetar, tetapi lampu sinyal ponsel masih menyala, jadi dia mematikan ponselnya. Dia memutuskan hubungan dengan dunia luar, tidak ada yang mencarinya, dan tidak ada yang memberitahunya hal-hal yang benar dan salah ini. Direktur Gu, berkas. Petik 2. Ada orang yang menyapanya beberapa kali sebelum dia mengangguk dan menyerahkan dokumen itu kepadanya. Pria itu tampak aneh setelah mengambil dokumen itu. Direktur Gu, bukankah kamu bilang kamu akan memberikannya padaku setelah mengubahnya? Tidak ada perubahan dalam kata ini. Petik 2. Zhang Yuxi yang ada di sebelahnya menahannya dan berbisik. Kamu bisa mengubahnya sendiri. Petik 2. Gu Qingqing duduk di kursinya, sebenarnya ia juga sedang menghadapi komputer, dan kepalanya penuh. Faktanya, dia tahu di dalam hatinya bahwa kemungkinan Ni Zining membohonginya sangat kecil. Dia tidak perlu, juga tidak perlu membohonginya. Mereka berdua juga sudah menjelaskannya. Hanya saja, dia benar-benar tidak ingin tahu apa sebenarnya kebenaran itu. Akhir-akhir ini, dia selalu dibuat kesal oleh kebenaran ini. Ayah saya telah meninggal selama 3 tahun. Jika saya menyelidikinya lebih detail, apa yang bisa terjadi? Dia menenangkan diri begitu lama sebelum menyalakan ponselnya. Telepon Ni Zining keluar dari telepon. Setelah memikirkannya, ia tetap mengangkatnya. Aku bisa yakin bahwa rentenir ini adalah orang yang saat itu ingin menagih hutang. Dia juga mengatakan bahwa dia diusir. Aku selalu merasa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan Gu Qingqing memarahinya, dan baru menyadari bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Leng Xicheng. Jika Ni Zining tiba-tiba mengatakan ini, dia mungkin merasa itu salah, tetapi selama ini dia sendiri secara samar-samar menyadari sesuatu, dan bahkan Chen Wenji datang kepadanya kemarin. Terlepas dari benar atau salah, dia memang perlu memahaminya. Petik 2. Ayah saya telah meninggal selama bertahun-tahun, dan tidak ada rahasia yang dapat mengubah fakta ini. Kematian seseorang sangat besar, dan sudah berlalu begitu lama. Kami sebagai anak-anak hanya berharap dia bisa beristirahat dengan tenang, dan kami tidak ingin menanyakan hal lain. Petik 2. Aku tahu. Maaf, aku tidak memikirkannya. Aku tidak mengira ini akan membuatmu terganggu. Jika kamu tidak ingin mengerti, aku tidak akan meneleponmu lagi. Maaf mengganggumu, aku tidak bermaksud untuk membuat kalian berdua saling bertentangan. Petik 2. Petik 2. Ketika Ni Zining hendak menutup telepon, Gu Qingqing menghentikannya. Jika dia berani terus menyebarkan rumor, aku pasti tidak akan melepaskannya. Petik 2. Setelah Gu Qingqing selesai berbicara, Ni Zining mengangguk. Aku akan mencobanya. Petik 2. Setelah menutup telepon, Gu Qingqing tiba-tiba teringat sesuatu. Ia berbalik dan berkata kepada Zhang Yuxi. Perusahaan kita seharusnya memiliki telepon dari Chen Wenji, kan? Petik 2. 1782 mengungkapkan, 12. Zhang Yuxi terkejut. Telepon siapa? Chen Wenji adalah artis wanita yang dulu. Jika dia bekerja sama dengan perusahaan kita, seharusnya dia bisa mendapatkan nomor kontaknya, kan? Zhang Yuxi mengangguk. Boleh, tapi untuk apa mencarinya? Selain itu, komputer Anda sendiri harus diperiksa, bukan? Gu Qingqing tidak mengatakan apa-apa, karena dia ingin tahu, tentu saja dia harus tahu lebih lengkap. Tidak peduli benar atau tidak, dia harus memahaminya sekaligus. Mengapa dia tidak menggunakan komputernya sendiri untuk menyelidikinya? Ada kamera di belakangnya, dan jika dia tidak berhati-hati, dia akan dilihat oleh kamera, jadi dia secara alami tidak dapat menggunakan komputernya sendiri. Telepon itu dengan cepat diambil dan ditemukan. Ketika dia mendapatkan telepon, He Yumeng datang tepat pada saat ini,
Gu Qingqing segera mematikan monitor komputer Zhang Yuxi dengan refleks, dan kemudian berpura-pura tidak ada yang terjadi. Petik 2. He Yumeng hanya ingin mengirimkan sebuah dokumen. Itu adalah rencana sebelumnya, dan saya telah memodifikasi sesuai dengan persyaratan. Petik 2. Gu Qingqing mengangguk, ia masih menekan komputer, dan Wei Yai meletakkan datanya di sana. Petik 2. Petik 1. He Yumeng mengangguk. Sebelum turun, dia melirik laptop dan Gu Qingqing berhenti lebih keras. Meskipun dia merasa aneh, dia tidak banyak bertanya, jadi dia meletakkan datanya dan pergi. Gu Qingqing juga melihat kembali He Yumeng yang sibuk di sekitarnya. Jangan beritahu orang lain tentang masalah ini. Dan kemarin dalam begitu juga dengan Cakram. Semakin sedikit orang tahu, semakin baik. Petik 2. Zhang Yuxi mengangguk dengan jelas. Tentu saja, jangan khawatir tentang ini. Dia merasa sedikit aneh ketika melihat Gu Qingqing menyimpan nomor ponselnya. Bukankah Chen Wenji adalah orang Huang Ting Entertainment? Kau ingin nomornya? Telepon suamimu. Petik 2. Gu Qingqing hanya berkata dengan ringan. Sedikit masalah, tidak perlu mengganggunya lagi. Terima kasih, dan ingat, jangan beritahu orang lain tentang kami, terutama He Yumeng. Zhang Yuxi mengangguk. Mencuri milik orang lain dalam PAN, menyelidiki panggilan telepon dari klien, ini jelas rahasia yang tidak bisa diketahui orang. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Bagaimana caranya? Setelah mengambil telepon, dia pasti ingin menghubunginya. Gu Qingqing segera menelepon, Chen Wenji terdengar tidak terkejut sama sekali, tetapi suara di latar belakang sana sedikit lebih berisik. Siapa itu? Gu Qingqing berkata, Chen Wenji, bukankah ada yang ingin kamu katakan padaku? Baiklah, aku akan memberikan kesempatan. Jika kamu mengutarakan dengan jelas, aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan si Cheng mencabut perlindunganmu. Di sana, Chen Wenji mencibir. Kamu, jangan berpikir bahwa kamu adalah istri Leng Si Cheng, kamu adalah istri hari ini, dan mungkin tidak besok. Gu Qingqing tentu saja tahu. Tidak peduli apa yang terjadi padaku di masa depan, apakah itu istri atau bukan. Satu hal yang pasti, istri tidak akan pernah bisa menjadi dirimu sendiri. Selain itu, jika aku bersedia, aku memiliki saham di Huang Ting Entertainment. Aku adalah pemegang saham utama Huang Ting Entertainment. Aku hanya perlu satu kalimat untuk mencegahmu selamanya. Kamu tidak akan pernah bisa kembali. Kamu, Chen Wenji tercengang oleh kata-katanya. Setelah beberapa saat, dia mencibir. Apakah kamu ingin tahu kebenaran tentang ini? Ya, aku akan ikut. Anda datang ke kamar nomor 1 di Su Yifang Entertainment Center pada pukul 10 malam hari ini, jadi datanglah dan dengarkan sendiri apa yang dikatakan Kak Qiang. Tapi ingat, Anda hanya bisa datang sendiri. Petik 2. 1783 mengungkapkan 13. Menutup telepon tersebut, dia segera menghubungi Ni Zining lagi. Ni Zining menyesal berkata, Qingqing, saya baru saja ingin mendengar tentang sewa dari keluarga Su, tapi Su Zijin sedikit waspada, saya takut terlalu banyak bicara menimbulkan masalah yang tidak perlu, besok pagi saya akan mencari kesempatan untuk berbicara dengan Su. Petik 2. Gu Qingqing hanya berkata, Zining, kamu ulangi lagi apa yang kamu katakan, aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Ni Zining mengulanginya lagi, Gu Qingqing mendengarkan dengan cermat di sini. Ni Zining berkata, Qingqing, aku memang tidak memiliki bukti sama sekali, mungkin yang aku lihat dan dengar hanyalah dugaanku. Aku hanya curiga ada orang yang sengaja merayu Paman Gu untuk berjudi dan berhutang riba untuk mengancam kalian. Tapi kalau dipikir-pikir, keluarga Gu pada saat itu hanyalah keluarga biasa, tidak perlu menjadi target rentenir sama sekali. Ada begitu banyak musuh bermarga Su, mungkin orang lain yang akan menghadapinya. Mungkin, seperti yang kamu katakan, setelah senior Leng mengetahui masalah ini, dia membantu menemukan orang bermarga Su ini, dan kemudian diam-diam membalas dendammu. Gu Qingqing tidak berbicara untuk waktu yang lama. Setelah waktu yang lama, Ni Zining berkata, jika dugaanku buruk, aku merasa sangat menyesal. Aku tidak mengajakmu dan senior Leng. Dia terdiam beberapa saat, setelah beberapa saat, dia baru berkata, aku tahu, terima kasih, maaf, aku hanya salah paham. Petik 2. Sama-sama, Ni Zining tersenyum, sebenarnya, aku merasa sangat senang kamu meneleponku.
Setidaknya itu menunjukkan bahwa Anda tidak akan sepenuhnya melupakan keberadaan saya setelah kecelakaan. Gu Qingqing mendengarnya, Ni Zining sepertinya juga merasakan sesuatu dan berkata lagi. Kesalahan pahaman kecil ini tidak terlalu menyakitkan, kamu tidak perlu mempermasalahkannya sama sekali. Dibandingkan dengan pidato omong kosongnya sebelumnya, dia telah membawa banyak masalah bagi Anda dan keluarga Anda, dan 3 tahun yang lalu, hal-hal yang juga. Jika kau ingin minta maaf, aku juga bilang padamu. Ini bukan salahmu. Petik 2. Tapi aku adalah putra ibuku. Aku harus bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Setiap tahun, dia diberi amplop merah selama liburan, yang berarti setidaknya mereka masih bisa menghubungi WeChat dan tidak akan saling berhubungan. Oke, Gu Qingqing mengangguk, setelah beberapa saat, dia berkata lagi. Oke. Ni Zining berkata lagi, lain kali jika aku menikah, aku juga akan mengundangmu. Ingat, aku harus memberikan amplop merah besar. Mungkin, aku akan punya anak dulu. Nanti, amplop merah juga sangat diperlukan. Petik 2. Kata-kata ini benar-benar menghilangkan kekhawatirannya, dan Gu Qingqing juga mengangguk. Petik 2. Keduanya teringat lagi untuk sementara waktu, Ni Zining masih tersenyum. Jangan bekerja begitu serius, tapi juga fokus menjalankan keluarga. Petik 2. Gu Qingqing mengangguk. Petik 2. Keduanya ingin beberapa saat, sama-sama ingin. Setelah menutup telepon, selain sedikit melankolis, kini terbukti bahwa masalah ini tidak ada izin dengan keluarga Ni, tapi bagaimana dengan janji malam ini? Apakah dia benar-benar akan pergi sendirian? 1784 mengungkapkan, 14. Pukul 9.40 malam, di gerbang pusat hiburan. Gu Qingqing membuka pintu mobil, menarik napas dalam-dalam, dan berjalan turun. Waktu yang dijanjikan adalah jam 10 malam, masih ada beberapa jam setelah pulang kerja di malam hari, ia tidak ingin Leng Xicheng menyadarinya, apalagi jika dia tidak ingin diam-diam diberitahu oleh He Yumeng dan supirnya, jadi seperti sebelumnya, pulang dengan mobil yang dikendarai oleh pengawal pengemudi dengan patuh, menunggu istirahat sebentar di rumah, dia berpura-pura menjadi ibu Liu Yu, bawa mobil sendiri. Di satu sisi melarikan diri, di sisi lain masih sedikit antisipasi. Sebenarnya, dia sama sekali tidak tahu berita apa dari mulut orang itu. Orang berkata melalui mulut, sekarang dia bisa menyebarkan rumor, dan dia bisa mengarangnya secara sembarangan. Ayah saya telah meninggal, dan tidak ada cara untuk mengetahui kebenaran. Dia menunggu panggilan telepon, baik itu panggilan dari rumah atau darinya. Selama dia membutuhkan panggilan telepon, dia mungkin akan berputar dan tidak perlu melangkah ke gerbang ini. Baru saja turun dari mobil dan belum berjalan 2 atau 3 langkah, ada telepon yang benar-benar datang. Gu Qingqing terkejut saat melihat panggilan itu. Ia menundukkan kepalanya dengan percaya diri. Senyum Wei Yai belum terangkat, dan dengan cepat berhenti. Petik 2. Lin Zui tersenyum di ujung telepon. Aku sudah mengatur orang yang kamu ingin aku cari. Namun, sepertinya kota hiburan ini dipesan hari ini. Aku ingin mengirimkannya melalui kontak. Tidak ada cara lain. Pengawalku hanya bisa mengatur bar terdekat. Selama kamu menelepon, mereka akan segera muncul. Petik 2. Gu Qingqing memegang ponselnya untuk waktu yang lama dan tidak berbicara. Setelah waktu yang lama, ia berkata, "Terima kasih." Petik 2. Lin Zui tersenyum. Ini hanya masalah sepele, tidak perlu disungkan. Hanya saja, mengapa kamu harus pergi ke tempat yang tidak terbatas ini sendirian? Gu Qingqing memikirkannya beberapa saat, lalu baru berkata, "Tidak apa-apa, ada sedikit masalah pribadi." Lin Zui duduk di dalam mobil di seberang jalan dan melihat Gu Qingqing menelepon di pintu gerbang kota hiburan. Pusat hiburan hari ini penuh dengan teman. Su Anqiang telah kembali ke Tiongkok selama 1 atau 2 bulan. Setelah kembali, dia khawatir akan dibalas oleh Leng Xicheng. Setelah beberapa saat, suasana menjadi tenang dan angsuran menjadi lebih berani. Meskipun tidak lagi dapat menjalankan bisnis kasino dan kota hiburan seperti di masa lalu di China, ada cara lain, seperti perusahaan model dan sebagainya. Tentu saja, dia juga salah satu tamu undangan, tapi dia tidak berencana naik saat ini. Dia harus muncul pada saat yang paling kritis. Jika dia tidak diintimidasi dan paling kritis, dia juga tidak memiliki kontak dengan fakta paling kejam, apa yang akan dia lakukan di lapangan. Misalnya, Lin Zui mengungkapkan sedikit kekhawatiran dalam suaranya dan dengan sengaja bertanya.
Tapi, bagaimana jika terjadi sesuatu pada dirinya sendiri? Di mana sepupu? Bukankah sepupu selalu mengirim pengawal untuk melindungimu? Apa mereka ada urusan? Gu Qingqing sejenak terdiam, lalu menjawab. Ini adalah masalah keluargaku, dan selalu mengganggu Leng Xicheng, jadi tidak akan merepotkanmu lagi. Lin Zui menekan tombol dan membiarkan kursinya mundur. Tubuhnya juga nyaman dan bersandar. Bagaimana bisa masalah sepele seperti ini disebut merepotkan? Aku hanya berpikir, bukan hal semacam ini harus dikatakan kepada sepupuku. Lagi pula, tidak baik jika seorang wanita pergi ke tempat seperti ini sendirian di malam hari. Petik 2. 1785 mengungkapkan, 15. Lin Zui menoleh keluar jendela, dia hanya melihat langkahnya sedikit bergerak, jelas-jelas dia sekarang sedikit gugup dan khawatir, dia juga sengaja berpura-pura tidak ingin menyelidikinya, dia tampak terbuka di mana-mana, aku masih tidak tenang, dengan begitu, di tengah malam begini, aku juga khawatir kamu pergi sendirian, jika sesuatu terjadi, kau bisa langsung menghubungiku. Gu Qingqing sedikit terkejut, kamu datang sendiri. Ini, sudah begitu malam, bukankah ini terlalu merepotkan? Wei Yai tidak akan merepotkan, jadi dia setuju. Kalau tidak, aku tidak akan bisa menjelaskannya pada kakak sepupuku. Apa yang dikatakan Lin Zhou Yiyue begitu jujur, Gu Qingqing semakin sulit menolaknya. Dia menyembunyikan kepalanya, aku hanya merasa terlalu merepotkanmu. Petik 2. Mencari bantuan memang benar-benar tidak berdaya, tapi selain Lin Zui, siapa lagi yang bisa menemukan beberapa pengawal untuk melindunginya dalam waktu singkat? Karena masalah kamera, Leng Xicheng telah membuat bayangan yang ada di dalam hatinya. Ia sudah tidak mempercayainya, apalagi mencari pengawal yang ia atur di sisinya. Ibu Li Yuyu dirawat di rumah sakit. Bahkan jika dia tidak dirawat di rumah sakit, dia merasa malu membiarkan wanita itu pergi ke tempat yang bercampur dengan dirinya sendiri. Ni Zining juga, keduanya telah terjerat, dan melibatkannya juga bukan masalah. Apalagi orang lain, dia tidak familiar dan tidak memiliki kemampuan ini. Dia juga tidak ingin mengganggu orang lain. Hanya Lin Zui yang bisa membantu. Dia juga tahu bahwa ini tidak baik. Dia terus berhutang padanya, seperti bola salju, dan dia tidak bisa membayarnya. Jika kamu tidak mengizinkanku datang, aku akan memberitahu sepupuku tentang hal ini dan meminta untuk datang dan mendukungmu. Terima kasih. Terima kasih. Gu Qingqing bukan pertama kalinya berterima kasih padanya, tapi kali ini dia yang paling emosional di hatinya. Petik 2. Lin Zui tersenyum dan berkata, jika kamu merasa berhutang budi, kami juga akan menyerahkan iklan produk Leng Group lainnya kepada kami. Saya pasti akan sangat berterima kasih. Petik 2. Gu Qingqing juga tahu bahwa Lin Zui sama sekali tidak kekurangan bisnis ini, hanya untuk menenangkannya. Dia mengangguk, oke. Lin Zui tertawa, nadanya sedikit serius. Sebenarnya, kamu mau aku membantu, aku merasa sangat senang. Setidaknya itu menunjukkan bahwa Anda akan memikirkan saya ketika Anda dalam kesulitan, dan saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Petik 2. Kalimat yang sangat sederhana itu terdengar sangat tenang. Lin Zui mengambilnya dengan cepat, dan segera mengambilnya kembali setelah jarak yang lebih dekat. Kamu adalah istri Presiden Grup Leng. Tentu saja, kamu berharap bahwa pohon besar bisa tenang. Petik 2. Kata-kata yang hampir mengejeknya membuat sedikit aura ambiguitas yang baru saja terangkat dengan cepat menghilang. Lin Zui tersenyum hangat lagi. Jangan terburu-buru masuk, aku akan segera datang. Ada ikan dan naga campur aduk di dalamnya, hati-hati rugi. Petik 2. Gu Qingqing masih sedikit sopan. Tidak perlu, kamu pelan-pelan saja, aku akan berhati-hati. Mengapa tidak berhati-hati? Kamu adalah seorang wanita, seharusnya tidak terlibat dalam bahaya. Aku akan segera datang. Dengar, ini perintah bos. Lin Zui sengaja berpura-pura sangat mendesak dan menutup telepon. Dia mengangkat dagunya, menghilangkan kekhawatiran di wajahnya, dan matanya menunjukkan beberapa kilatan lelucon. Apakah kamu siap? Asisten itu mengangguk. Semuanya sudah diatur sesuai dengan permintaanmu. 1786 mengungkapkan, 16. Oke, Lin Zui mengangguk, lalu ia mengangkat dan melemparkan kop surat yang diapit di antara dua rahang. Di mana Leng Xicheng? Berita itu sudah dikirim. Bahkan jika dia tidak datang sendiri atau mengirim orang, dia tidak akan bisa melarikan diri. Lin Zui tersenyum lembut. Kalau begitu kita,
menonton pertunjukan yang bagus. Petik 2. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing masih belum menunggu sampai Lin Zui. Pada jam 10, Chen Wenji berinisiatif untuk menghubungi Gu Qingqing. Pada saat itu, ia tidak bertemu di pintu masuk utama dan naik lift ke atas, tetapi berjalan mengelilingi hotel di belakang. Chen Wenji membuka sebuah kamar. Gu Qingqing sangat waspada. Ia tidak masuk bersamanya, tetapi berdiri di pintu dan melihat ada pelayan di lobi. Jika tidak akan nyaman untuk meminta bantuan nanti. Chen Wenji melihat bahwa dia tidak mengikuti, dan dia mengerti bahwa dia tidak memaksanya untuk masuk. Sesaat kemudian, dia keluar dan langsung mengambil pakaiannya dan menyerahkannya kepadanya. Gu Qingqing masih sedikit terkejut. Baru saja ingin bertanya, Chen Wenji langsung berkata, "Ganti." Petik 2. Suruh dia ganti baju. Apa maksudnya? Chen Wenji berkata, "Hari ini ada komunitas di dalam, dan semua yang bisa masuk adalah orang terkenal dan bermarga. Kenapa kamu tidak memakai baju ini?" Gu Qingqing menunduk dan melihat pakaiannya, ia sedikit mengernyit. Pakaian ini sangat dingin. Meski mengenakan gaun panjang, namun bagian atasnya mengenakan gaun berdada rendah, dan bagian bawahnya mengenakan rok mini. Gaun ini juga tertutup rapat dan didekorasi dengan payet. Sekilas, gaun ini adalah model klub malam. Kenapa? Aku tidak ingin memakainya. Ya, masih sempat untuk kembali dan keluar sekarang. Lagi pula, kamu ingin tahu yang sebenarnya, bukan aku. Petik 2. Gu Qingqing mengambil pakaiannya, ia tidak masuk ke dalam, ia berbalik dan pergi ke kamar mandi di sebelahnya untuk mengganti pakaiannya. Setelah berganti kali ini, bahkan Chen Wenji terkejut. Biasanya dia selalu melihat dia mengenakan pakaian kasual, dan pakaian profesionalnya tidak tahu. Di bawah pakaian profesionalnya yang suram, dia benar-benar memiliki tubuh yang indah tanpa lemak. Bahkan jika dia melihat dirinya sendiri, dia tetap kurus, tetapi ketika dia bertanya pada dirinya sendiri, tidak ada daging di sekitar tubuhnya, dan dadanya bahkan lebih berisi. Gu Qingqing begitu cekung dan cembung, dan bahkan dia melirik lebih banyak. Celana saja Leng Xicheng menikahinya. Jika dia laki-laki, mungkin dia juga akan menyukainya. Chen Wenji melirik ke atas dan ke bawah, mengangkat bahu, dan Wei Yai akan pergi bersamaku. Petik 2. Gu Qingqing juga tidak akan benar-benar bodoh. Ia juga menelepon Lin Zui, sepertinya tidak ada yang tahu bahwa ia masuk. Petik 2. Lin Zui masih menegakkan kakinya untuk beristirahat. Jelas-jelas ia merasa nyaman, namun nadanya tampak cemas. Petik 2. Untuk apa kamu masuk? Saya sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Petik 2. Tidak apa-apa. Petik 2. Apa yang tidak apa-apa? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Ada banyak ikan dan naga di dalamnya. Dia ingin mengatakan bahwa dia tidak perlu datang sendiri, ada pengawal di sana. Pada saat itu, dia tidak bisa mengatakan apa-apa dan hanya bisa mengangguk. Terima kasih. Petik 2. Tidak apa-apa, jangan gegabah. Aku juga harus melindungi diriku sendiri di dalam, aku pasti akan menggunakan segala cara untuk masuk. Sopir semakin cepat. Lin Zui sudah menutup telepon, dan Gu Qingqing masih berpura-pura berkata, "Oke, aku mengerti, nanti kamu datang saja." Kemudian dia menyimpan ponselnya dan berkata kepada Chen Wenji, "Ayo pergi." Chen Wenji mendengar dia menelepon, tapi itu lucu. Jika dia tidak memberitahu Leng Xicheng, siapa lagi yang bisa menyelamatkannya? 1787 mengungkapkan 17. Mereka menuju ke atas pesta sudah dimulai. Di lantai dansa besar di tengah, lampu neon menyala berkedip, tak termasuk wanita dengan rok mini yang sama yang bolak-balik di lantai dansa. Payat kecil di tubuh Anda dilapisi dengan lampu neon, sebuah pipa baja dipasang di panggung tengah, seorang yang berpakaian serba dingin, para penari bertopeng menari dengan mempesona di hadapan sekelompok pria maco. Setiap kali dia memutar, dia membuka pakaiannya dan menampilkan keindahan yang mempesona. Di sisi lobi VIP di dalam ruangan, Gu Qingqing memimpin, menutupi wajahnya dengan rambut, dan masuk ke belakang Chen Wenji. Begitu masuk, dia melihat 7 atau 8 pria duduk di sini. Setiap pria dikelilingi oleh 1 atau 2 wanita cantik dengan pakaian keren. Di antara mereka, Xuan Qiang bahkan lebih memeluk dan memeluk wanita cantik di sekitarnya. Tetapi ketika dia melihat Chen Wenji, matanya masih cerah dan pencampuran, bukankah ini Nona Chen?
Chen Wenji menginjak sepatu hak tinggi dan meremas-remas punggung, duduk di sebelahnya, dan Xuan Qiang mengulurkan tangan dan memeluknya. Chen Wenji juga tersenyum manis, lalu mencondongkan tubuhnya ke depan dan melepaskan diri dari pelukannya dengan menuangkan anggur untuknya. Direktur Su, minum. Petik 2. Xuan Qiang mengambil cangkir itu dan tidak meminumnya, tangan terulur dan memeluk pinggangnya kali ini. Chen Wenji tidak menghindar dan bersandar dengan patuh padanya. Ada seorang pria di dekatnya yang berkata, "Kak Qiang, kekayaan luar biasa. Baru saja kembali ke China, dia mendapatkan seorang wanita cantik." Petik 2. Xuan Qiang tertawa. "Kamu terlambat hari ini. Jika kamu terlambat, kamu harus menghukumnya sendiri." Tubuh Chen Wenji menggeliat, dan dia bersandar di lengannya, "Tapi aku tidak bisa minum. Bisakah kau membiarkan orang yang kubawa bekerja?" Petik 2. Gu Qingqing tahu bahwa Chen Wenji tidak memiliki banyak niat baik, bagaimana ia bisa membiarkan dirinya mengetahui semua yang ingin ia ketahui dengan nyaman. Xuan Qiang awalnya tidak setuju, tetapi menoleh ke samping dan melihat Gu Qingqing yang menoleh ke arah Chen Wenji. Kali ini dia masuk, takut untuk dikenal, selain berganti pakaian, perubahan gaya rambut juga dilakukan, selendang untuk rambut panjang, dan terakhir kali kita menyisir rambut, orang-orang urban dengan pakaian profesional yang cakap sama sekali berbeda, di bawah cahaya lampu neon yang gelap, memancarkan warna dekaden dan kabur, meski tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, tetapi ada aura yang tidak bisa dipahami, sangat unik. Xuan Qiang juga bekerja sebagai klub malam. Ada banyak putri di bawah tangan. Selama bertahun-tahun, dia juga melihat banyak wanita. Begitu melihat Gu Qingqing, dia mengira bahwa dia adalah artis yang dikenalnya oleh Huang Ting Entertainment, tetapi matanya bersinar. Xuan Qiang mencubit kakinya, lalu tertawa beberapa kali. "Kamu sendiri terlambat, jadi kamu masih bisa membiarkan orang lain minum atas namamu. Setidaknya kita harus minum ini." Petik 2. Tentu saja, Chen Wenji berpura-pura sangat malu. Ia mengambil gelas anggur dan meminumnya. Ia mendekatkan dirinya pada Xuan Qiang dengan berpura-pura mabuk. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Xuan Qiang menunjuk ke Gu Qingqing. Petik 2. Anggur ini whisky, segelas normal melcangkir persegi di kanan dan kiri. Gu Qingqing sama sekali tidak bisa minum. Ketika ia melihat segelas penuh anggur di depannya, sebelum meminumnya, seluruh kulit kepalanya mulai meledak. Semua orang di meja memandangnya. Jika itu adalah tempat lain, dia masih bisa mendorongnya. Di tempat seperti ini, Chen Wenji sudah cukup menarik untuk tidak mendorongnya langsung ke pelukan pria itu. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil gelas anggur. Chen Wenji di sebelahnya tersenyum dan berkata, "Bagaimana dua gelas kecil ini bisa menunjukkan ketulusanku? Aku harus minum." 1788 terungkap 18. Setelah selesai berbicara, orang yang masih berbicara dengan rasa ingin tahu melihatnya. Mereka sering minum anggur, dan jarang minum begitu banyak sejak awal. Sebotol anggur penuh dengan 750 megaliter, begitu banyak anggur, biarkan dia meminumnya sekaligus. Apalagi ketika botol sudah dibuka dan dituang satu atau dua gelas, ada 500 penuh ml di atas, apakah Chen Wenji ingin memaksanya mati? Pria dan wanita yang duduk di sana sudah menatapnya. Dia tahu bahwa Chen Wenji tidak memiliki niat baik. Dia tidak bisa bermain dalam adegan ini. Bisakah dia pergi? Begitu ia ingin bangun, Chen Wenji menambahkan. Dia adalah orang Huang Ting Entertainment dan orang yang dihargai oleh Leng Xicheng. Gu Qingqing duduk di samping. Ia jelas melihat Xuan Qiang sedang mendengar nama Leng Xicheng. Ketika dia mendengar nama itu, matanya jelas berkedip sejenak. Benarkah? Wanita dari kota Lengxi. Petik 2. Kali ini, ia memandang Gu Qingqing dengan serius. Ia menundukkan kepalanya, merias dan mengganti pakaiannya, tetapi pada pandangan pertama, ia tidak bisa melihat bahwa keduanya pernah bertemu sebelumnya. Dia pikir dia adalah wanita di samping Leng Xicheng, seperti Chen Wenji sebelumnya. Namun, Leng Xicheng adalah seorang wanita. Bahkan jika suara musik di luar bergetar, mereka bisa mendengar suara siulan dan suara di dalam. Kak Qiang, ini adalah wanita dari kota Lengxi, sepasang kekasih. Petik 2. Chen Wenji masih tersenyum dan berkata, "Ya, Presiden Leng, dia sangat menghargainya, dibandingkan denganku saat itu, dia harus lebih dari 100 kali." Di sisi lain, ada seorang pria yang tersenyum. Petik 2.
Kenapa aku tidak percaya? Jika aku benar-benar menghargai seperti Nona Chen, aku pasti akan debut. Chen Wenji mengambil gelas anggur, memutar gelas anggur dengan lembut, dan berkata sambil tersenyum. Itu karena dia menghargai, jadi dia menyembunyikannya. Petik 2. Setelah mengatakan ini, Su Anqiang benar-benar menatap Gu Qingqing kali ini. Ia melihat dari atas ke bawah, matanya sedikit menarik. Oh ya, berbicara tentang Leng Xicheng, kita benar-benar memiliki hubungan yang baik, jadi kita harus minum dengan baik. Petik 2. Bahkan jika dikelilingi oleh orang-orang, Gu Qingqing tidak ingin tinggal dan minum, tetapi kata-kata Su Anqiang benar-benar menusuk jantungnya. Dia mendongak dengan ganas dan melirik Su Anqiang. Bahkan jika cahayanya redup, dia tidak bisa menyembunyikan cahaya menakjubkan di matanya. Petik 2. Jika dia menyembunyikannya, mungkin Su Anqiang masih tidak percaya pada fondasi Leng Xicheng. Namun, saat ini, ia tampil tanpa rasa takut dan mata yang menjelajah, yang membuatnya percaya pada hubungan mereka. Hanya saja, wajah ini sepertinya memang pernah dilihat dimanapun. Dia mengeluarkan sebatang rokok, dan orang-orang di sekitarnya segera menyalakannya. Dia menyesapnya, dan ketika Sang Xia berbicara tentang asal mula itu sangat besar. Bisa dikatakan telah mempengaruhi saya selama 3 tahun penuh. Petik 2. 3 tahun. Begitu kata ini terucap, Gu Qingqing yang langsung merasa kesal pun mencondongkan tubuhnya ke depan. Petik 2. Orang di sebelahnya bingung. Bukankah dia sedang minum anggur? Untuk apa mengatakan omong kosong ini? Chen Wenji juga mengisi kalimat dengan waktu yang tepat. Ya, jika Direktur Su berada di sini 3 tahun yang lalu, saya khawatir setengah Yancheng sekarang adalah milikmu. Dengar-dengar, apa karena dia menyinggung Presiden Leng? Petik 2. Su Anqiang merokok ringan dan tidak menjawab. Gu Qingqing yang ada di samping tidak mengatakan apa-apa. Ia membuka tutup botol dan meminumnya. 1789 terungkap 19. Anggur pedas masuk ke tenggorokan, dan aroma alkohol turun dari mulut ke kerongkongan, seolah-olah menyalakan api, dan membakar ke dalam hati, lalu memutar ke atas kepala melalui arteri besar. Setelah minum, ia sedikit mengernyitkan giginya, dan hanya mengangkatnya, lalu menuangkannya ke mulutnya. Seteguk anggur bagaikan pisau yang menusuk mulut, tenggorokannya, dan jantungnya. Tusukan itu membuatnya berdarah. Untuk sesaat, dia sedikit panik dan tersedak beberapa kali. Namun, meski begitu, dia tidak berani meletakkan botol itu. Dia takut begitu botol ini diletakkan, dia tidak akan bisa minum lagi. Sebuah anggur perlahan mengalir di tepinya. Bukan hanya anggur, tapi air mata. Dia biasa menonton film, selalu ada jenis minuman untuk menghilangkan kekhawatiran. Seteguk anggur sudah hampir jatuh, semuanya heboh, terlalu banyak menonton dan berpikir itu adalah akting. Setelah dia benar-benar meminumnya, dia sama sekali tidak peduli, dia sama sekali tidak tahu kalau Beiming Shaoxi hanya minum segelas anggur. Mengapa kamu menangis? Pada permulaan minum minuman keras, kepalanya masih pusing, tapi saat ini, dia sepertinya semakin mabuk, terjaga hingga dia bisa mendengarkan suara semua orang di sekitarnya, mendengarkan setiap bait lagu dengan irama. Sudut matanya juga bisa melihat setiap gerakan orang di sekitarnya, dengan mencemooh, merupakan bahan kedap, adalah dengan pandangan dingin, masih mempunyai motif tersembunyi. Tapi karena dia terlalu jelas melihatnya, dia malah ingin menangis. Dia sendiri tidak tahu mengapa dia harus menangis. Dia bukanlah orang yang lemah, dan dia jarang menangis. Mungkin karena katalisis alkohol ini, dia sepertinya benar-benar merasa ada banyak keluhan di hatinya, ingin menangis, ingin tertawa, ingin menjelajah, dan ingin pergi. Masalah ayah, benar atau salah selama bertahun-tahun, sudah seperti rantai, dan bahkan mungkin menjadi beban. Apakah dia perlu bertanya begitu banyak? Pria tua itu sudah meninggal. Meskipun Leng Xicheng telah mengatur pengawasan He Yumeng di sisinya, memasang kamera, dan mencari sopir dan pengawal untuk melindungi keselamatannya, sebenarnya ia juga bermaksud untuk melihatnya. Jadi, dia bisa bertahan, selama urusan Su Zipei adalah palsu, selama anak di perut Su Zipei bukan miliknya, dan pasangan itu akan hidup dengan baik di masa depan, dia tidak akan memikirkan hal-hal ini lagi. Entah dia berkata atau tidak, dia memutuskan untuk pergi setelah minum, dan tidak terlalu banyak terlibat di tempat ini. Sebotol anggur pun mulai diminum oleh orang-orang di sekitarnya. Beberapa orang mengatakan bahwa semakin banyak anggur yang diminum,
semakin hangat, dan semakin dingin airnya. Hanya dia yang merasa bahwa setelah minum, tidak ada kehangatan yang sama sekali. Sebaliknya, dia menjadi semakin tenang, sadar, dan tegas. Setelah meneguk anggur terakhir, ada sorak-sorai, peluit, tepuk tangan, dan singgungnya. Ada orang di sekitar yang tertawa, aku benar-benar tidak menyangka, nona ini begitu berani. Mata Xuan Qiang di samping juga berbinar, bahkan tubuhnya juga tegak. Gu Qingqing meletakkan botol anggur di atas meja dan mengangkat kelopak matanya. Meskipun tubuhnya seperti direndam dalam alkohol, ia sangat sadar. Dia tidak ingin bermain lagi, dia ingin pergi. Namun, dia baru saja minum terlalu banyak dan juga minum lebih cepat. Ketika dia bangun, dia merasa sedikit pusing. Bahkan dia tidak bisa menemukan posisi untuk mengulurkan tangannya untuk mengambil tas. Dia menarik tangannya dengan sangat tenang, dan pergi setelah kekuatan anggurnya berlalu. 1790 mengungkapkan, 20. Di sebelahnya ada suara gunung yang berteriak. Direktur Su, wanita cantik ini sangat cantik. Selain itu, dia juga seorang wanita dari Leng Xicheng, kualitasnya pasti tidak rendah. Bukankah kaki yang baru saja akan membuka perusahaan ekonomi, jadi dia hanya bisa menandatangani kontrak dengan Nona Chen. Chen Wenji tersenyum. Ya, dia sekarang adalah orang terkenal di samping Presiden Leng, tapi Leng Xicheng hanya tertarik pada wanita selama 2 atau 3 bulan. Sekarang urusan keluarganya berantakan dan dia tidak bisa menjaganya. Saat itu, aku cukup dekat dengannya, jadi kali ini aku membawa kemari. Petik 2. Dengan beberapa kata, semua orang tidak lagi bertanya-tanya mengapa Leng Xicheng tidak mendukung masalah keluarganya dengan pasangan wanitanya kali ini. Sekarang siapa yang tidak tahu bahwa Leng Xicheng dan istrinya telah membuat janji, saya khawatir sulit untuk mengungkapkan hubungan mereka. Chen Wenji juga meliriknya dan tersenyum menawan. Kak Qiang, dia adalah orang Leng Xicheng, dan dia ada di ujung hatinya. Petik 2. Sekelompok orang di sekitar mulai berteriak. Tuan Su, tanda pesonamu dan tanda tangani kedua gadis itu di bawah nama perusahaanmu. Petik 2. Xuan Qiang hanya berkata, mana berani aku merebut wanita dari Presiden Leng. Atau dia ingin diusir lagi. Gu Qingqing awalnya sudah stabil dan bersiap untuk pergi, tetapi ketika mendengar ini, ia tiba-tiba berhenti. Dia segera kembali, sedikit mengernyit, sedikit tidak percaya, kamu benar-benar dihina, Leng Xi yang mengusirnya. Apakah Leng Xicheng, Presiden Grup Leng? Bukan Leng Xicheng itu, Leng Xicheng mana lagi? Orang di samping Wei Yai tertawa. Xuan Qiang tidak menjawab, dan jawabannya adalah seorang kenalan. Pria muda yang terakhir kali menyelidiki di pintu masuk rumah keluarga Gu memancarkan dingin. Jika bukan karena pengkhianatan Leng Xicheng, mengapa kita harus pergi ke luar negeri? Petik 2. Jika Leng Xicheng mengusir mereka, dia masih bisa mengerti, mungkin Leng Xicheng ingin membantu ayahnya membalas dendam, atau ada alasan lain, tapi, dia telah melakukan pengkhianatan, menghancurkan sungai dan menghancurkan jembatan. Bagaimana dia bisa mengatakan hal semacam ini? Ini berarti setidaknya Leng Xicheng benar-benar memiliki hubungan dengan mereka, bekerja sama, atau setidaknya saling mengenal. Pada saat itu, bagaimana Leng Xicheng mengenal mereka? Untuk bisnis apa, dan mengapa dia terpaksa pergi? Samar-samar, dia mendapatkan ide di dalam hatinya dan ditekan olehnya. Tidak, dia tidak percaya. Sebelum ada bukti yang cukup, dia tidak akan pernah berasumsi. Sang Xia, mengkhianati, menghancurkan sungai dan menghancurkan jembatan. Kenapa? Apa yang kalian lakukan bersama? Petik 2. Pria itu memancarkan dingin. Proyek apa? Hanya karena seorang wanita. Sebelum dia berbicara, Xuan Qiang segera berhenti. Oke. Hari ini adalah hari yang membahagiakan, minum. Semakin dia tidak berbicara, Gu Qingqing semakin penasaran. Sekelompok orang mulai saling beradu mulut lagi. Ia berdiri dan melirik dengan jijik. Ia sudah lama mendengar bahwa Kak Qiang sangat hebat. Ternyata ia hanya berpura-pura. Terlebih lagi, Leng Xicheng tidak berani mengatakan hal-hal buruk. Seberapa besar kemampuannya? Petik 2. Ketika sedang berbicara, tiba-tiba terdengar suara di bawah. Orang-orang di ruangan itu saling memandang. Xuan Qiang sedikit mengernyit. Ada apa? Seseorang berbisik di telinga. Katanya ada polisi yang datang untuk berpatroli. Petik 2. Xuan Qiang mengerutkan kening. Bagaimana polisi datang?
Petik 2. Pria itu berbisik. Aku dengar itu adalah orang yang dipanggil oleh Leng Xicheng. Selanjutnya bab 1791 mengungkapkan, 21.